hari ini, yaitu pertemuan kita pada pertemuan pertama di pelajaran keempat, yaitu tentang puasa bulan Ramadan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Gimana kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak yang berbahagia, pada hari ini seperti yang Bapak sampaikan pada beberapa menit yang lalu, sekitar jam 6 Bapak sudah share, kita akan mengadakan pembelajaran melalui Zoom meeting, yaitu masuk kepada pelajaran keempat, yaitu bulan Ramadan yang indah. Yang perlu kita ketahui bahwasanya kita sudah masuk pada kompetensi dasar atau KD 3.10, yaitu memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Indikator pencapaian kompetensi ini adalah supaya kita bisa menganalisis hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak karimah, atau mengetahui hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Dan di KD 4.10, yaitu tentang keterampilan, kita bisa dapat menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Dan insya Allah nanti kita bisa menjelaskan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak yang mulia. Pastinya dalam pembelajaran ini kita menggunakan model problem based learning yang menuntun kita untuk membaca permasalahan, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya nanti di depan Bapak atau kita berdiskusi. Anak-anak yang berbahagia, pada pelajaran 4 ini, yaitu bulan Ramadan yang indah, sebelumnya Bapak mengharapkan di bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anak-anak, ini Quran surah Al-Baqarah ayat berapa, Nak? Ayat berapa? Ada yang tahu? Yang Bapak bacakan tadi adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Pinter, cerdas. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kita nih sebagai orang yang beriman dipanggil sama Allah. Untuk ngapain kita dipanggil? Diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena kalau kita sudah menjadi orang yang takwa, Masya Allah luar biasa. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba. Orang yang berpuasa itu ganjarannya. Innalil muttaqina mafaza. Orang-orang yang bertakwa itu nanti ganjarannya dia akan selamat dunia dan akhirat. Dia akan masuk ke dalam surga. Di surga nanti akan diberikan anggur secara gratis. Sungai-sungai di bawah surga itu ada sungai madu, sungai susu, dan sebagainya. Kita diberikan. Kemudian orang yang berpuasa nanti juga akan masuk ke dalam surga. Pintunya melalui pintu khusus namanya Ar-Royan. Itu di surga itu ada pintu yang hanya orang yang berpuasa sajalah yang bisa memasuki pintu tersebut. Luar biasa nggak, Nak? Luar biasa itu bagi orang yang melaksanakan puasa, tentunya puasa yang wajib.
yaitu di bulan Ramadan. Lalu kemudian Allah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik dan mendapatkan predikat takwa. Takwa di sini adalah melakukan semua perintah Allah dan menghindari semua larangan-larangan Allah. Artinya kita pastinya melakukan sholat, pastinya kita melakukan puasa, pastinya kita melakukan sedekah. Itu adalah perintah-perintah Allah. Dan juga berusaha untuk menjauhkan apa-apa yang Allah larang. Kita menjauhkan perbuatan mencela, menjauhkan perbuatan mengambil hak orang lain, menjauhkan perbuatan seperti berzina, pacaran, dan sebagainya. Itu kita tinggalkan karena itu adalah larangan-larangan yang Allah larang. Supaya kenapa? Kalau orang yang bertakwa, insya Allah hidupnya akan menjadi tentram dan bahagia. Kemudian nanti di akhirat kelak akan memperoleh taman surga yang indah dan bahagia. Anak-anak yang berbahagia, puasa itu nak dari kata apa? Coba ada yang tahu nggak? Puasa itu dari kata saum atau siam. Saumun. Dari soma yasumu sauman. Saumun artinya itu berpuasa. Puasa artinya menahan diri. Apa nak arti puasa? Menahan diri. Menahan itu adalah puasa. Sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi kalau kita puasa, kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh ngatain orang, nggak boleh apalagi tuh nak, tidak gila. Kalau misalkan orang gila, sah nggak kalau orang gila itu puasa? Kagak, tidak sah puasanya. Yang ketiga adalah mumayyiz atau tamyiz, artinya bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang keempat, suci dari haid bagi wanita. Kalau anak-anak wanita, anak-anak bapak ada yang wanita kan perempuan, kalau dia dalam kondisi haid atau dia lagi datang bulan, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Pun kalau dia puasa, maka puasanya kagak sah. Dan yang kelima ada, kalau bagi perempuan itu datang bulan atau haid atau melahirkan. Yang keempat, kalau kita lagi puasa tiba-tiba hilang akal atau gila, walaupun sebentar, maka puasa kita batal. Yang kelima, kalau kita keluar dari agama Islam atau murtad, itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Hal-hal yang merusak pahala puasa. Tadi ada hal-hal yang membatalkan puasa, sekarang hal-hal yang merusak pahala puasa. Apabila seorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Contohnya, dia berdusta lagi puasa di bulan Ramadan, dia bohong, lalu dia menghina orang lain, atau dia ngadu domba, atau memfitnah, atau berkata kotor. Semua yang ada di kebun binatang dia lontarkan, dia ucapkan, atau dia berkelahi, bertengkar, dan sebagainya. Maka kalau orang yang sedang berpuasa melakukan hal-hal tersebut, puasanya tetap sah namun pahalanya berkurang. Mau nggak kita puasanya tetap sah tapi pahala kita berkurang? Artinya kita cuma dapat aus dan lapar. Mau nggak, Nak? Loh, kagak kan? Supaya sempurna, maka puasa kita jaga. Kita nahan dari lapar dan minum juga, lalu kita juga nahan dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Di samping itu, ada kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Ini sebagai sunnah-sunnah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah sholat tarawih.
Sholat tarawih berjamaah di malam hari setelah sholat Isya. Jadi setelah sholat Isya, maka ada amalan sunnah yang harus kita kerjakan sebagai penyempurna bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Ada berapa rakaat? Ayo sholat tarawih. 20 rakaat ditambah sholat witir 3 rakaat. Jadi jumlahnya adalah 23 rakaat. 20 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir. Nah kemudian itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan sholat tarawih 8 rakaat dan sholat witir 3 rakaat jadi 11 rakaat. Mana saja yang kita pilih Pak? 23 apa 11 rakaat? Boleh dua-duanya. Tapi kebiasaan orang kita di kampung kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, maka melaksanakan sholat tarawihnya 23 rakaat. Terus di samping sholat tarawih kita harus memperbanyak membaca atau tadarus Al-Quran. Lalu kemudian apalagi nak? Memperbanyak sodako dan memperbanyak zikir. Oke. Lalu puasa itu ada manfaatnya. Ada hikmah atau manfaat puasa di bulan Ramadan. Yang pertama apa? Ayo anak-anak. Manfaat puasa Ramadan. Ada yang tahu? Sudah Bapak tuh di screen di layar ada tuh. Kasih syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, subhanallah, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Melatih kejujuran. Putri Aulia luar biasa, Bapak kasih nilai nanti nih 100, melatih kejujuran. Yang ketiga, Menanamkan rasa kasih sayang. Novi luar biasa, menanamkan rasa kasih sayang. Yang keempat, Jasmani dan rohani. Putri Aulia sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, Melatih kesabaran, pengadilan diri. Novi lagi melatih kesabaran atau pengendalian diri. Itulah manfaat-manfaat ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Pertama, kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Kedua, melatih kejujuran. Orang yang puasa pasti jujur. Karena ya orang puasa itu yang tahu dirinya sama Allah. Orang lain kagak tahu, ya kan? Makanya itu dilatih kejujuran kita. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Karena orang yang berpuasa pastinya dia akan selalu untuk banyak berbuat kebaikan seperti sedekah dan sebagainya. Yang keempat, pasti puasa dapat mendatangkan sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, melatih kesabaran atau pengendalian diri. Anak-anak yang berbahagia, mungkin pada pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini saja. Kita teruskan nanti pada pertemuan yang akan datang karena waktu Zoom kita itu hanya 40 menit. Kita tinggal ada 3 menit lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti pertemuan selanjutnya juga insya Allah kalau ada waktu kita Zoom kembali. Tugas-tugas yang belum diselesaikan mulai dari foto absen, foto sholat duha, dan juga mengerjakan rangkuman tentang bulan Ramadan itu akan masuk ke dalam penilaian. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari pelajaran ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh-soleha, kita menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan puasa insya Allah akan melatih rasa syukur kita kepada Allah, akan melatih kejujuran kita, akan melatih rasa sayang, kasih sayang kita kepada orang lain, dan akan menjadikan tubuh kita menjadi sehat, dan akan melatih kesabaran bagi kita. Kita tutup dengan pembacaan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan nak yang belum
absen, yang belum kirim foto, yang belum ngerangkum bisa dikirim